Ada kalanya yang paling menyakitkan bukan teriakan, tapi diam. Bukan kata-kata kasar, tapi ketenangan yang tak memberi kejelasan. Bukan perpisahan yang jelas, tapi keheningan yang membuat kita bertanya. Apakah dia sungguh pergi atau hanya ingin dilupakan perlahan? Dan mungkin saat ini kamu berada di fase itu. Kamu tidak lagi menghubunginya, tidak lagi muncul di chat, tidak lagi berusaha menyambung obrolan yang dulu begitu mudah tercipta. Tapi justru sekarang kamu merasa pikiranmu paling berisik. Kamu bertanya dalam hati, aku sudah diam, tapi mengapa dia tak juga mencariku? Pertanyaan ini menghantui banyak orang yang mencoba menjalankan aturan tanpa kontak. Mereka berhenti bicara, tapi tidak pernah benar-benar melepaskan. Mereka menahan diri tapi berharap dalam diam. Itulah sebabnya aturan tanpa kontak sering disalahikan sebagai strategi untuk memancing perhatian. Padahal jika diam hanya dijadikan alat untuk membuat dia kembali, itu bukan kekuatan, itu bentuk lain dari keterikatan. Kekuatan sejati dari keheningan justru lahir ketika kamu tak lagi bergantung pada hasilnya. Seperti kata seorang filsuf, kebebasan sejati datang saat kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang tidak kamu kendalikan. Dan perasaan orang lain adalah salah satu hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Aturan tanpa kontak bukan sekedar tentang tidak menghubungi, tapi tentang menemukan kembali dirimu tanpa dia. Bukan untuk membuat dia mengejarmu karena penasaran, tapi agar saat dia menoleh kembali, dia melihat seseorang yang sudah melangkah jauh, lebih kuat, lebih jernih, lebih utuh. Karena seseorang tidak akan merindukan apa yang belum pernah benar-benar ia rasa kehilangan. Dan kamu tidak bisa menjadi kehilangan yang berarti jika sejak awal kamu tidak sungguh-sungguh pergi. Video ini tidak akan memberimu trik murahan untuk membuat seseorang kembali, tapi akan membawamu menyelami satu persatu langkah. Bagaimana keheningan bisa menjadi kekuatan, bagaimana menjauh bisa menjadi pesan yang lebih jelas daripada 1000 kata. Dengan memadukan kebijaksanaan filsafat dan riset dalam psikologi, kita akan belajar bagaimana menggunakan aturan tanpa kontak dengan benar. Bukan untuk membuat dia kembali karena keinginanmu, tapi agar jika dia kembali, itu karena kesadarannya dan jika tidak, kamu tetap utuh. Jika kamu ingin menemukan kembali harga dirimu, jika kamu ingin tahu mengapa diam yang tepat bisa menjadi gema yang tak terlupakan, ikuti video ini sampai akhir. Karena setelah ini kita akan masuk ke cara pertama dan di sanalah kamu akan memahami bahwa kehilangan hanya akan terasa jika kamu benar-benar memilih untuk hilang. Pertama, menciptakan kehilangan nyata lewat kehilangan total. Cara pertama menciptakan kehilangan nyata lewat kehilangan total. Bayangkan ini. Seseorang meninggalkan rumah tapi jendelanya masih terbuka, lampunya masih menyala, bahkan aroma parfumnya masih tertinggal di ruang tamu. Orang yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar merasa kehilangan karena jejaknya masih terasa. Ia tidak ditinggalkan. Ia hanya sedang dibuat menunggu. Inilah kesalahan paling umum saat menjalankan aturan tanpa kontak. Kamu tidak lagi mengirim pesan, tapi kamu masih muncul di story-nya. Kamu tidak lagi menelepon, tapi kamu memutar lagu-lagu yang secara tidak sengaja bisa ia lihat. Kamu tidak bicara, tapi kamu masih hadir walau hanya sebagai bayangan yang samar. Dan yang paling tragis adalah kamu mengira ini strategi, padahal ini adalah sabotase terhadap harga dirimu sendiri. Psikologi menyebut ini sebagai efek Zeigarnik, suatu kecenderungan manusia untuk terus terikat secara mental pada sesuatu yang belum selesai. Namun, efek ini hanya bekerja jika kamu benar-benar menghilang. Kalau kamu masih menggantungkan sinyal-sinyal kecil, kamu tidak menciptakan misteri. Kamu menciptakan kebingungan dan orang tidak akan merindukan apa yang membingungkan. Mereka hanya akan merasa cemas, curiga atau lebih buruk, terganggu. Jika kamu ingin seseorang menyadari kehilanganmu, maka kamu harus bersedia untuk betul-betul menghilang. Tutup semua pintu, matikan semua lampu. Bukan dengan dendam, tapi dengan niat memulihkan. Jangan kirim pesan tersembunyi. Jangan mengintip diam-diam. Jangan berharap dia menangkap sinyal yang kamu buat setengah sadar. Karena jika kamu masih menyisakan celah, kamu bukan menciptakan kehilangan. Kamu hanya menciptakan ilusi. Dalam hidup kita hanya benar-benar menghargai sesuatu saat ia hilang sepenuhnya dari jangkauan. Seperti air yang baru kita rindukan setelah tenggorokan kering. Seperti matahari yang baru terasa hangatnya setelah gelap begitu lama. Itulah sebabnya kehilangan harus total. Bukan untuk menyakiti dia, tapi untuk mengembalikan dirimu ke tempat di mana kamu tidak terus-menerus mengemis perhatian. Dan justru di titik itu kamu jadi kehilangan yang nyata. Sesuatu yang dia rasa tapi tidak bisa lagi dia jangkau. Sesuatu yang pernah hadir tapi kini absen sepenuhnya. Sesuatu yang dulu ia anggap biasa,
tapi kini menjadi kekosongan yang ia pikirkan diam-diam. Keheninganmu bukan keheningan biasa. Tapi gema dan gema yang paling mengganggu adalah yang tak pernah dijelaskan, tak pernah diulang, dan tak pernah diberi penutup. Jadi, jika kamu bertanya bagaimana cara agar dia merindukanku? Jawabannya sederhana. Beranilah menghilang dengan utuh. Beranilah menutup semua pintu tanpa menoleh ke belakang. Beranilah menjadi kekosongan yang membuat dia bertanya, kemana sebenarnya dia pergi? Kenapa aku merasa seperti benar-benar kehilangan sesuatu yang penting? Karena seseorang tidak akan mencari sebelum merasa benar-benar kehilangan. Dan kehilangan itu hanya bisa terjadi jika kamu betul-betul hilang. Kedua, potong tali emosional, bukan sekadar komunikasi cara kedua. Potong tali emosional. Bukan sekadar komunikasi. Ada seseorang yang memutuskan untuk tidak lagi menghubungi mantan kekasihnya. Ia menghapus nomornya. Ia menutup semua jalur komunikasi, tapi setiap malam ia masih membuka galeri, masih membaca ulang chat lama, masih menaruh harap dalam diam bahwa mungkin suatu hari dia akan kembali. Secara teknis mereka memang tidak berbicara, tapi secara batin mereka masih terikat erat. Inilah yang disebut emotional ment. Kondisi di mana tubuhmu berhenti tapi jiwamu masih tertambat. Kamu tidak mengucap satu kata pun tapi pikiranmu masih berputar-putar di sekitar sosok itu. Dan ironisnya kamu menyebut ini sebagai berhasil menjalankan no contact. Dalam realitas psikologis ini bukan kekuatan. Ini ketergantungan yang tersembunyi. Bayangkan sebuah kapal yang melepas jangkar, tapi talinya masih tersangkut di dasar laut. Dari luar terlihat bebas, tapi kenyataannya ia tidak kemana-mana. Ia hanya mengambang terikat diam-diam oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Itulah yang terjadi ketika kamu memutus komunikasi, tapi tidak memutus keterikatan. Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Selama kamu masih menafsirkan diam sebagai harapan tersembunyi, selama kamu masih membaca ulang chat dan mencari makna dari story yang dia unggah, kamu belum benar-benar memutus. Kamu hanya menunda luka. Disinilah kamu harus berani jujur. Apakah kamu menjalankan no contact untuk sembuh atau hanya sebagai strategi agar dia kembali? Karena bila kamu masih diam-diam berharap dia akan tiba-tiba sadar, tiba-tiba menyesal, tiba-tiba mengetuk pintu hatimu setelah melihat kamu kuat, maka yang kamu jalankan bukan no contact, tapi penantian pasif yang menyamar sebagai kekuatan. Potonglah tali itu bukan karena kamu tak mencintainya, tapi karena kamu ingin mencintai dari tempat yang bebas, bukan dari sangkar harapan yang tak kunjung tiba. Kebebasan batin itu nyata. Dan anehnya justru ketika kamu sudah benar-benar tidak mengharapkannya lagi, disitulah energi misteriusmu mulai terasa. Kamu menjadi seseorang yang ringan, yang damai, yang tidak lagi berusaha menarik, tapi justru menarik secara alami. Orang yang secure secara emosional memancarkan daya tarik yang tak bisa dibeli atau dimanipulasi. Ia bukan memohon, bukan berharap. Ia memilih dan mampu pergi bila tak dihargai. Dan pada akhirnya manusia tidak merindukan apa yang lekat. Mereka merindukan apa yang pernah berarti. Tapi sudah tak tergapai lagi. Maka ketika kamu memutus bukan hanya kontak, tapi juga keterikatan, saat itu, kamu berhenti menjadi dia yang selalu ada dan mulai menjadi dia yang tak bisa ditemukan lagi. Dan di titik itulah ia akan mulai mencarimu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu benar-benar hilang. Ketiga, gunakan fase no contact untuk membangun versi diri yang tak tertolak. Cara ketiga, gunakan fase no contact untuk membangun versi diri yang tak tertolak. Bayangkan seseorang yang hilang dari hidupmu bukan karena ia mati, bukan karena ia marah, tapi karena ia memutuskan untuk menjadi versi dirinya yang bahkan kamu sendiri tak pernah kenal sebelumnya. Dan suatu hari kamu melihatnya kembali bukan lagi sosok yang penuh luka. Ia bukan lagi bayangan dari masa lalu yang lemah. Ia kini tampil dengan keheningan yang percaya diri, keteduhan yang dewasa, dan arah hidup yang jelas. Dan di momen itulah kamu sadar aku pernah memilikinya, tapi kini ia telah menjadi terlalu tinggi untuk urih lagi. Itulah kekuatan fase no contact jika digunakan dengan benar. Bukan sebagai waktu untuk menunggu seseorang berubah pikiran, tapi sebagai ruang suci untuk mengubah arah hidupmu sendiri. Dalam psikologi ini dijelaskan melalui self-expansion theory. Teori yang menyatakan bahwa kita secara alami tertarik pada individu yang memperluas kapasitas dirinya. Manusia mencari pertumbuhan dan ketika seseorang berubah menjadi lebih luas secara mental, emosional, spiritual, ia tak hanya menjadi menarik, ia menjadi tak tergantikan. Maka jadikan masa sunyi ini sebagai landasan kebangkitan, bukan tempat pelarian, tapi tempat pembangunan diri yang radikal. Bangun tubuhmu bukan untuk pamer,
tapi karena fisik yang kuat mencerminkan kendali atas hidup. Perkuat emosimu, jadilah stabil, dewasa dan tidak mudah terpancing. Tunjukkan bahwa kamu bisa merasa tanpa selalu harus bereaksi. Jalin kehidupan sosial bukan untuk membuat dia cemburu, tapi untuk membuktikan kehadiranmu di dunia ini tak pernah bergantung pada satu orang saja. Tumbuhkan nilai spiritual. Temukan arah hidup. Tujuan yang lebih tinggi. Bukan untuk menggantikan dia, tapi untuk mengangkat dirimu sendiri dari siklus emosi rendah yang dulu menjeratmu. Karena ketika kamu membangun dirimu secara menyeluruh, kamu tidak hanya menjadi lebih baik. Kamu menjadi berbeda dan rasa kehilangan bukan lagi tentang seseorang yang pergi, tapi tentang seseorang yang telah tumbuh terlalu jauh untuk kembali dijangkau. Ingat ini baik-baik, berubah bukan untuk membuat dia kembali, tapi agar saat dia melihatmu lagi, sadar telah permata. Dan dalam stoikisme, balas dendam tidak pernah datang dalam bentuk kemarahan. Ia datang dalam bentuk ketenangan yang tak bisa diganggu, dalam bentuk keberhasilan yang tak bisa dipalsukan, dan dalam bentuk perubahan yang tak bisa diputar kembali. Transformasi adalah bentuk balas dendam paling elegan. Dan mereka yang pernah menolakmu akan datang bukan karena kamu memanggil, tapi karena semesta menunjuk mereka pada satu fakta. Apa yang dulu mereka abaikan kini telah menjadi sesuatu yang luar biasa. Inilah kekuatan sejati dari fase no contact saat kamu tidak hanya menghilang dari hidup mereka, tapi bangkit dalam hidupmu sendiri. Keempat, tanamkan narasi sebelum kamu menghilang. Cara keempat, tanamkan narasi sebelum kamu menghilang. Orang tidak merindukan kepergian. Mereka merindukan rasa yang tertinggal setelah seseorang pergi. Dan disinilah kesalahan terbesar banyak orang saat memulai nok. Mereka pergi setelah ledakan, setelah pertengkaran, setelah kata-kata pedih meluncur tanpa kendali, lalu berharap keheningan akan memperbaiki apa yang sudah hancur. Padahal yang diingat seseorang bukan sekadar kapan kamu pergi, tetapi bagaimana kamu terakhir kali hadir. Dalam psikologi ini disebut scarcity and intrigue. Manusia tidak hanya merindukan sesuatu yang langka. Mereka juga terikat pada misteri yang belum selesai. Maka jangan pergi saat amarah masih panas. Pergilah saat suasana masih teduh. Saat kamu sempat menatap mata mereka dan tersenyum. Saat kamu tinggalkan satu kebaikan kecil, satu kalimat lembut, satu pujian yang tak mereka duga akan kamu ucapkan di akhir satu kalimat. Seperti apapun yang terjadi nanti, kamu tetap pernah jadi hal baik dalam hidupku. Kedengarannya sederhana tapi dampaknya sangat. Kamu tak sedang memanipulasi. Kamu sedang meninggalkan versi terbaik dari dirimu sebagai kenangan terakhir. Karena dalam dunia yang penuh drama, ketenangan adalah hal yang paling langka. Dan sesuatu yang langka selalu lebih mudah dirindukan. Bayangkan seseorang masuk ke hidupmu, membawa kedamaian lalu pergi tanpa dendam. Ia tidak meninggalkan luka, tapi meninggalkan tanda tanya. Dan setiap malam kamu mengulang lagi frasa terakhirnya, memikirkan maksudnya, meraba-raba apakah ia masih memikirkanmu, dan perlahan-lahan kamu mulai kehilangan seseorang yang tidak pernah membentak tapi tahu cara menghilang. Inilah seni yang diajarkan oleh filsafat ST. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang mengingat kita, tapi kita bisa memilih apa yang kita tinggalkan dalam ingatan mereka. Dan seringkali orang baru menyadari berharganya sesuatu setelah mereka kehilangan bukan karena konflik, tapi karena kelembutan yang tak bisa mereka temui lagi. Jadi, sebelum kamu benar-benar menghilang, tanamkan narasi, tanamkan rasa. Jangan pergi sebagai luka yang ingin mereka lupakan. Pergilah sebagai teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Biarkan jejakmu tidak menjadi trauma, tapi menjadi rasa penasaran yang terus menghantui. Bukan karena kamu menciptakan kebingungan, tapi karena kamu menciptakan kedalaman yang tak sempat mereka jelajahi. Karena ketika kamu pergi dalam ketenangan dan tidak memberi ruang untuk drama, satu hal pasti terjadi. Mereka akan merindukanmu bukan karena kamu ada, tapi karena kamu tidak lagi bisa ditemukan. Dan disitulah rindu mulai bekerja. Bukan karena kamu mencoba membuatnya rindu, tapi karena kamu tahu cara menjadi seseorang yang layak dirindukan. Kelima, bangun kebebasan total, ketika kamu tak lagi membutuhkannya. Cara kelima, bangun kebebasan total ketika kamu tak lagi membutuhkannya. Ada satu rahasia paling sunyi yang tak banyak orang mau terima karena terlalu jujur, yaitu bahwa seseorang justru akan paling merindukanmu ketika kamu tak lagi membutuhkannya. Dan di titik ini no contact bukan lagi strategi. Ia berubah menjadi pembebasan total. Bukan untuk membuat dia kembali, tapi untuk membuat dirimu kembali utuh. Kita sering berpikir kalau aku menghilang nanti dia sadar betapa berartinya aku. Tapi jika tujuanmu masih untuk dikejar, untuk diakui, maka sesungguhnya kamu belum benar-benar bebas. Kamu hanya berpura-pura tegar sambil berharap diam-diam.
Inilah yang dibedakan dalam attachment theory. Ada yang anxious, selalu khawatir ditinggal. Ada yang avoid, menarik diri tapi tak pernah benar-benar selesai. Dan ada yang secure, tenang, mandiri, dan tahu kapan harus melepaskan dengan penuh martabat. Orang lebih tertarik pada yang secure. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak menggantungkan nilai dirinya pada orang lain. Mereka tak memohon untuk dicintai. Mereka menjadi pribadi yang layak dicintai. Dan justru karena itulah kehadiran mereka terasa berharga. Bayangkan seseorang yang setelah ditinggalkan tidak jatuh berantakan, tapi ia bangkit membangun hidupnya menjadi versi baru yang lebih kuat, lebih cerah, lebih berisi. Ia tidak membalas dengan kebencian, tidak menyindir di media sosial, tidak diam-diam mencari perhatian. Ia hanya menjalani hari dengan penuh kesadaran dan arah. Dan dari kejauhan orang yang pernah meninggalkannya pelan-pelan mulai bertanya, bagaimana bisa dia baik-baik saja tanpa aku? Disinilah filsafat stoikisme mengajarkan inti kebebasan. Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan hidupmu, tapi bagaimana kamu memaknainya. Kamu tidak bisa mengontrol apakah dia akan kembali, tapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi menjadikan kehadirannya sebagai pusat duniamu. Dan ironisnya, saat kamu tak lagi membutuhkan, saat kamu benar-benar pulang ke dirimu sendiri, saat itulah kamu menjadi sosok yang justru paling sulit dilupakan. Ingatlah ini baik-baik. Orang yang tak bisa hidup tanpamu belum tentu mencintaimu. Tapi orang yang bisa hidup tanpamu dan tetap memilihmu, itulah cinta yang sejati. Dan untuk sampai di titik itu, kamu harus dulu menjadi pribadi yang tidak lagi terikat. Bukan karena dingin, tapi karena sudah cukup hangat dengan dirinya sendiri. Itulah momen ketika dia akan merindukanmu. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu tak lagi menoleh. Penutup, jadikan keheninganmu suara terkeras yang dia ingat penutup. Jadikan keheninganmu suara terkeras yang dia ingat aturan tanpa kontak. Bukan taktik untuk membuat seseorang kembali. Bukan pula strategi licik untuk bermain tarik ulur dengan perasaan. Ia adalah perataan harga diri bahwa kamu memilih pulang ke dalam dirimu sendiri. Sebelum kamu pernah berharap, siapapun akan kembali kepadamu. Dalam diam, kamu sedang membangun ulang pondasi yang pernah retak. Dalam hening, kamu sedang menyusun ulang nilai-nilai dirimu yang pernah tergadaikan demi mempertahankan seseorang yang tak pernah benar-benar tinggal. Karena sesungguhnya yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi kehilangan dirimu sendiri saat mencoba mempertahankan orang lain. Maka biarkan dia pergi. Tapi jangan pernah izinkan dirimu hilang bersamanya. Karena keheningan yang lahir dari ketegasan adalah suara paling nyaring yang bisa didengar oleh siapapun yang pernah menganggapmu remeh. Dan saat kamu tak lagi bicara, tapi terus melangkah ke arah hidup yang lebih bermakna. Itulah momen ketika dunia dan dia akhirnya mulai bertanya, siapa sebenarnya sosok yang diam itu tapi tak bisa aku lupakan? Dalam filosofi Sto inilah inti dari cinta yang layak diperjuangkan. Cinta yang lahir dari keteguhan bukan ketergantungan. Jadi temukan dirimu, rawat luka-lukamu, dan bersiaplah menyambut versi terbaik dari hidupmu yang tidak bergantung pada siapa yang tinggal atau siapa yang pergi, tapi pada siapa yang kamu pilih untuk menjadi. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika video ini menyentuh atau menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke orang-orang yang sedang berada di titik kehilangan. Karena bisa jadi yang mereka butuhkan bukan seseorang yang datang, tapi kata-kata yang mengingatkan bahwa kehilangan kadang adalah gerbang menuju kemenangan.